Salam hangat Bapak Ibu hebat, saya Dianita Silaban, Guru Ekonomi SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Kali ini saya akan membuat video dokumenter edukasi terkait literasi finansial untuk meningkatkan kecerdasan finansial bagi peserta didik SMA Negeri 2 Lintong Nihuta untuk mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Literasi finansial sangat penting untuk membekali peserta didik agar dapat membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik untuk diri sendiri maupun sosial maupun ikut berpartisipasi di dalam masyarakat. Manfaat literasi finansial bagi peserta didik sejak dini diharapkan pada masa mendatang peserta didik lebih mampu. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan yang dipilih. Yang ketiga, peserta didik dapat dan mampu terhindar dari aktivitas instrumen keuangan yang tidak jelas. Saya bertanggung jawab penuh untuk mengedukasi peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial adalah kemampuan peserta didik mengelola keuangan di masa mendatang untuk bisa hidup sejahtera secara finansial agar bisa berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. Kecerdasan finansial bukanlah sebuah bakat. Kecerdasan finansial bisa diasah, dipertajam secara terus-menerus, disempurnakan sehingga pada akhirnya nanti peserta didik bisa survive di dalam kehidupan ketika di masa dewasanya. Tolak ukur dari kecerdasan finansial seseorang adalah tingkat penghasilan yang diperoleh, kemudian yang kedua, kemampuan seseorang untuk menyisihkan penghasilan untuk diinvestasikan, dan yang ketiga adalah kemampuan seseorang untuk memilih investasi yang jelas untuk meningkatkan passive income yang besar. Berbagai kegiatan literasi finansial yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta, di antaranya mengedukasi peserta didik untuk membiasakan diri berbelanja kebutuhan di koperasi sekolah. Jujur, karena siswa kita tinggal di asrama, jadi ini yang dijual di koperasi juga barang-barang kebutuhan asrama, pakaiannya, baju olahraga, handuk gitu ya. Dan pasti harganya lebih murah daripada di luar ya. Mungkin ke depan Bu Jun sebagai pengurus koperasi, saran dari kami ya Bu Jun ya. Iya Bu ya. Barangkali bisa juga dijual sampai ke alat tulis ya, misalnya kayak pulpen, buku, sehingga siswa kita nggak repot ya pasti balik drama ya. Iya Bu. Untuk berikutnya Bu akan ditambah juga pengurusnya ya Bu ya. Iya, siap. Untuk mengelola ini nanti supaya barang-barang yang kita sediakan itu juga lebih banyak. Kedua, memberikan pelatihan kepada peserta didik tentang literasi finansial, mengedukasi peserta didik pentingnya menabung sejak dini, mengedukasi peserta didik untuk bisa menentukan skala prioritas kebutuhan, dan juga menginformasikan pentingnya membedakan antara needs dan wants. Ketiga, kami melakukan kunjungan ke pasar tradisional dan swalayan. Jajan gitu loh Bu, lebih enak mana ABC atau white coffee kayak gitu Bu, karena kan sama produknya Bu. Terus tadi kan selektif kan Bu, jadi kami lebih milih beli sampo atau beli energen sih. Iya. Pasar produk monopolistik ini atau pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana banyak sekali produsen atau penjual yang menjual barang yang sama, tetapi terdapat perbedaan di masing-masing barang yang sama ini. Keempat, kami juga melakukan kunjungan ke bank, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang ada di wilayah Kumbang Hasuyutan. Kelima, kami juga sudah menyelenggarakan pekan kewirausahaan sehingga membiasakan siswa untuk membuat produk dan langsung menjualnya secara individu sehingga mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk bisa berliterasi finansial. Yang ketiga nih kita punya permisi Kak. Jadi izinnya Kak kan ini ya Kak. Risol ini Kak satu bungkusnya dijual berapa sih Kak harganya Kak? Jadi risol ini dijual isinya 2. Satu bungkusnya itu 5.000. Tapi selain risol kami juga menjual ada bakwan, goreng pisang, godok-godok. Jadi tiap pagi Bu. Jadi nih Bu, kami mau nanya Bu. Sebenarnya ilmu ekonomi kreatif ini apa sih Bu?
Selamat pagi, saya Dianita Silaban, guru ekonomi SMA Negeri 2 Lintong. Jadi pada kegiatan Olimpiade Kreativitas Siswa tahun 2023 di SMA Negeri 2 Lintong, kita membentuk tim ekonomi kreatif. Tim ekonomi kreatif ini melatih siswa dalam berkreativitas menciptakan produk-produk kerajinan, misalnya makanan, pengolahan makanan untuk masyarakat. Yang keenam, yang paling penting Bapak Ibu, bahwa kami sudah mengintegrasikan pembelajaran ekonomi di kelas dengan literasi finansial. Bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau keinginan itu nggak dipenuhi, tidak akan mempengaruhi hidup kita. Gitu ya. Yang bahkan satu cup kopi bisa harganya sampai berapa? Ya, Starbucks aja 80.000 kan? Ya, yang hanya segini loh cupnya, 80.000 lah. Anda minumnya itu paling lama berapa waktu lah itu? Ya paling karena agak gaya-gayaan 15 menit ya. Ya, 15 menit 80.000. Nyari 80.000 ini gimana caranya? Ya, susah lah itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu masih oke ya. Kadang karena membangun relasi, membangun koneksi, cari circle baru gitu ya, masih bisa diterima kalau hanya sekedar ngopi-ngopi bareng gitu ya kan, ngopi sama. Tapi yang paling menarik, yang paling mencengangkan di kehidupan kita sekarang ini apa? Barang-barang itu kayak ya barang-barang branded itulah ya. Kok bingung ya kalau udah bilang branded, jamnya ratusan juta. Dengan demikian diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Lintong di Huta akan memiliki kecerdasan finansial yang tinggi sehingga pada dewasanya nanti mereka akan sejahtera secara finansial. Bapak Ibu, literasi finansial tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan finansial. Literasi finansial juga merupakan wujud implementasi kurikulum merdeka. Karena dengan berliterasi, peserta didik akan semakin peka terhadap situasi perekonomian yang ada di sekelilingnya. Rajin membaca berita bisnis, menonton video-video edukasi bisnis yang pada akhirnya nanti generasi tersebut diharapkan dapat membangun perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Dari literasi finansial tersebut, manfaat literasi finansial yang saya dapat yaitu adalah manfaat dari kecerdasan finansial ini dapat pemahaman kepada kami remaja untuk bisa mengatur finansial keuangannya, yaitu bisa membedakan risk dan reward. pertama kita harus menentukan apa saja skala prioritasnya Bu, memang kita butuhkan Bu, seperti makanan Bu. Lalu ketika itu sudah terpenuhi Bu, barulah kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang lain Bu, yang kita inginkan Bu. Saat nanti kita sudah dewasa bisa mengatur keuangan kita. Saya bisa dapat membedakan gimana perbedaan perkembangan negara lain dengan perkembangan negara yang ada di negara kita. Dan dari sini juga, dari kecerdasan finansial juga saya dapat manfaat dari menabung, yaitu bisa dapat membayar utang kita saat sudah memang tidak ada uang lagi. Jadi kita di sini diajak untuk berliterasi bukan hanya untuk membaca, namun untuk mendapatkan ide-ide untuk dapat mengembangkan produk-produk, bagian dari aplikasi-aplikasi entah untuk mengembangkan di negara kita, bagian dari pendidikan. Terima kasih. Bergerak bersama, rayakan